pembinaan sekaligus membuktikan bahwa kita semuanya saat ini insya Allah dalam keadaan sehat semua. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubag maupun Pak Kadang Kemenak bahwa memang hari ini banyak sekali agenda-agenda kedinasan yang harus kita laksanakan, sehingga ya mohon maaf nanti Bapak-bapak pimpinan terutama Pak Kakan, Pak Kasubag dan saya sendiri tidak bisa mengikuti sampai selesai pembinaan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak hal yang perlu kami komunikasikan, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, utamanya Bapak Ibu Kepala Madrasah dan juga Bapak atau Ibu yang mewakili KKRA, IGRA, KKMI dan KKMTS. Yang pertama mengingatkan terkait dengan edaran awal tahun dari bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 10 Juli 2020. Nah, dalam edaran itu disebutkan intinya pertama bahwa pelaksanaan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020 dan dilaksanakan dengan belajar dari rumah atau BDR secara daring sesuai dengan kondisi madrasah. Nah, ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan edaran ini dan juga tentu sudah mengacu ketentuan baik dari SKB 4 Menteri maupun juga surat edaran dari Gubernur bahwa untuk saat ini memang belum dimungkinkan sekolah atau madrasah di daerah istimewa Yogyakarta ini untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sehingga ini yang menjadi perhatian kita bersama terkait dengan edaran yang ada ini, mari tetap kita jaga, kita pedomani, kita laksanakan sebagaimana mestinya. Tentu kita juga tidak menginginkan ada hal-hal yang nantinya akan bermasalah ke depannya terkait dengan aturan ini. Ya, kalau belakangan ini kemudian ada sekolah-sekolah tertentu ataupun madrasah-madrasah tertentu di luar daerah istimewa Yogyakarta yang barangkali sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, itu tentu karena kebijakan tentang pembelajaran tatap muka ini juga sangat tergantung dari kondisi situasi daerah masing-masing. Sehingga untuk daerah istimewa Yogyakarta, khususnya ini Kabupaten Bantul, ini juga kita harus mengikuti aturan yang ataupun ketentuan yang sudah digariskan dari pimpinan kita. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah, dalam ketentuan itu juga sudah disebutkan bahwa kepala madrasah harus menyusun model pengelolaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan selama belajar dari rumah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Kepala Madrasah, saya yakin pada saat menjelang tahun pelajaran baru ini juga sudah dipersiapkan sebagaimana mestinya maupun sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya bagaimana nanti pembelajaran di awal tahun pelajaran baru dan seterusnya ini akan dikelola oleh madrasah masing-masing. Nah, setidak-tidaknya Bapak Ibu, ketika kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada situasi kondisi seperti ini,
harus ada struktur kurikulum, kemudian ada jadwal pembelajaran, dan terkait dengan strategi maupun media dan sebagainya. Ini tentu menjadi tantangan bagi guru-guru madrasah, guru-guru kita semuanya. Sehingga yang terpenting terkait dengan pembelajaran ataupun pengelolaan kegiatan belajar mengajar di madrasah, ini poin yang selanjutnya adalah memastikan bahwa sistem pembelajaran yang terjangkau bagi peserta didik. Nah, ini karena menjadi tugas kita bersama, jangan sampai ada anak didik kita yang sampai tertinggal, tidak mendapatkan layanan pembelajaran di madrasah kita. Jadi ini satu hal yang penting, bagaimana anak-anak didik kita semuanya ini semuanya bisa terjangkau, bisa terlayani pembelajaran kita semuanya. Kemudian berikutnya juga dapat melaksanakan pembelajaran kreatif dengan menggunakan bahan ajar daring yang sudah dipetakan oleh KKG maupun MGMP dan MGBK. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu itu sudah difasilitasi oleh bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenak DIY, bagaimana untuk bisa bersama-sama dalam forum KKG, MGMP, MGBK itu mempersiapkan media pembelajaran dan sebagainya, bahan-bahan ajar ya, dengan melalui daring. Nah itu monggo nanti untuk bisa diterapkan ataupun juga menjadi salah satu acuan kita dalam pembelajaran kita di masa seperti ini. Nah, tentu ini karena itu juga sangat terbatas dan mungkin sampai saat ini juga belum kesemuanya hadir di Bapak Ibu guru, tentu juga ini kreativitas dari Bapak Ibu guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini juga tentu sudah dimulai dari Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian guru madrasah mendapatkan surat tugas dari atasan langsung untuk melaksanakan teaching from home bagi yang melaksanakan teaching from home sesuai ketentuan dan melaporkan secara tertulis bukti pembelajaran yang telah dilakukan kepada atasannya dalam bentuk laporan mingguan. Ini monggo Bapak Ibu Kepala Madrasah juga dapat mengkondisikan Bapak Ibu yang memang sesuai ketentuan dalam edaran Pak Kakanwil beberapa waktu yang lalu ya, di tanggal 3 Juli itu kan memang memungkinkan ada yang ditugaskan dari rumah karena suatu hal. Oleh karena itu yang melaksanakan teaching from home sesuai ketentuan itu harus ada surat tugas dari atasan, dan ini pun juga ya secara tertulis menyampaikan bukti pembelajaran yang telah dilakukan kepada atasannya dalam bentuk laporan mingguan. Nah, kemudian melakukan pembinaan dan pemantauan melalui guru kunjung dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dalam arti ketika Bapak Ibu guru di madrasah Bapak Ibu guru itu ternyata ada 1, 2 atau beberapa siswa yang tidak bisa terlayani melalui akses internet ya, ini juga perlu adanya guru kunjung, tetapi kemudian ini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ini dalam arti memang semua layanan pembelajaran ini memang harus sampai kepada peserta didik ataupun anak-anak kita semuanya. Nah, pengaturan kehadiran guru dan tenaga kependidikan tadi juga sudah disinggung-singgung oleh Pak Kasubag. Ini pada intinya bahwa guru melaksanakan tugas kedinasan di madrasah. Ya, artinya tidak masalah Bapak Ibu guru ketika melaksanakan tugas kedinasan di madrasah, karena memang beberapa waktu yang lalu Pak, lah nanti kalau semua guru itu masuk ruang guru penuh Pak. Nah, artinya kan kita di madrasah ini tidak harus di ruang guru, malah justru kalau semuanya
di ruang guru ini kan menjadi kacau kan begitu pembelajarannya, sehingga ya ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas kedinasan mengajar di madrasah ya, melalui daring, ini silahkan bisa pakai ruang kelas, bisa pakai ruang lab, bisa pakai ruang-ruang lain yang memang sangat memungkinkan, sehingga di ruang guru itu pun juga nanti bisa tetap terkondisikan dengan baik. Nah, kemudian tenaga kependidikan melaksanakan tugas kedinasan di madrasah. Ini juga tentu ini juga sudah 100% memang tenaga kependidikan ini harus melaksanakan tugas kedinasan di madrasah. Nah, ini Bapak Ibu beberapa hal terkait dengan edaran awal tahun yang sudah dikeluarkan dari bidang Dikmat beberapa waktu yang lalu yang perlu kami ingatkan. Kemudian yang kedua, mengingatkan juga pada Bapak Ibu Kepala Madrasah yang sampai saat ini belum selesai atau bahkan belum menyusun sampai dengan mengesahkan kurikulum tahun pelajaran 2020-2021 sebagaimana tadi diingatkan oleh Pak Kasubag juga. Ini karena menjadi satu hal yang penting dalam kita melaksanakan pembelajaran, artinya memang kurikulum ini kan menjadi pedoman kita. Ya kemarin ketika kami koordinasi baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu beserta Bapak Ibu pengawas madrasah, ini nampaknya sampai saat ini memang cukup banyak madrasah-madrasah yang belum selesai penyusunan kurikulum sampai dengan pengesahannya itu. Ya. Kemudian kami dan Bapak Ibu pengawas madrasah ini juga bertanya-tanya lagi pedomane Bapak Ibu guru melaksanakan tugas pembelajaran apa iki. Nah, sehingga monggo ini karena ini memang apalagi di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini kan dituntut kita untuk menyiapkan kurikulum normal dan juga suplemen kurikulum darurat, sehingga dua hal ini menjadi acuan dan pedoman kita dalam melaksanakan pembelajaran ini mestinya harus sudah siap di menjelang tahun pelajaran baru ini. Lah monggo bagi madrasah yang belum sampai kepada pengesahan ini untuk segera ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ada edaran penulisan ijazah tahun 2019-2020 yang sudah kami sampaikan juga beberapa waktu yang lalu. Pada intinya untuk penulisan ijazah ini mohon untuk dikerjakan dengan hati-hati betul, ya, dengan cermat, sehingga harapan kita tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan ijazah. Ya. Namun toh demikian, kalau misalnya kemudian ada kesalahan, diharap kemudian madrasah segera mengajukan surat permohonan untuk mengganti ijazah di bidang pendidikan madrasah Kanwil sesegera mungkin. Ya, karena memang ini dibatasi paling lambat pengajuan penggantian ijazah yang terdapat kesalahan-kesalahan itu nanti pada tanggal 30 Juli. Nah, kita juga tidak tahu karena memang di Kanwil sendiri informasinya tidak ada belangko ijazah cadangan. Nah, sehingga berdasarkan permohonan Bapak Ibu Kepala Madrasah nantinya tentu itu juga tidak bisa secepat mungkin untuk mendapatkan belangko ijazah pengganti bagi yang salah itu, sehingga harapan kita mudah-mudahan nanti di Bantul ini tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan ijazah itu. Tentu dilaksanakan, ditulis dengan hati-hati, cermat dan sebagainya, sehingga nanti tidak perlu mengajukan permohonan penggantian belangko ijazah gitu. Ini kami ingatkan karena ini juga dibatasi oleh waktu, sehingga memang bagi yang belum selesai dalam hal penulisan ijazah ini harapan dari bidang Dikmat Kanwil ini untuk segera menyelesaikan
dan segera untuk memproses sebagaimana mestinya. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah, sesudah atau pasca dari penulisan ijazah sampai dengan selesainya, itu mohon ijazah segera bisa disampaikan kepada anak didik kita yang memang sudah memiliki hak maupun sudah dinyatakan lulus itu, ya. Jangan sampai kita menahan-nahan ijazah, apalagi itu waktu yang agak lama sehingga nanti akan menimbulkan masalah begitu. Begitu selesai, mohon untuk bisa didistribusikan sebagaimana mestinya, ya. Karena ini juga ada barangkali sedikit-sedikit masalah terkait dengan ijazah-ijazah yang tahun-tahun dahulu itu belum disampaikan kepada peserta didik. Harapan kita memang tidak terjadi seperti itu. Monggo nanti ijazah yang sudah siap itu segera dikomunikasikan kepada anak didik untuk segera bisa diambil begitu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kami mengingatkan pada Bapak Ibu Kepala Madrasah untuk dapat mengisi dan mengupdate daftar periksa kesiapan madrasah dalam pembelajaran tatap muka melalui aplikasi EMIS yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi memang itu keharusan ya Bapak Ibu Kepala Madrasah, mohon perhatian ini ya, mengisi dan mengupdate, karena ketika kita sudah mengisi itu tetap kita dimohon untuk mengupdate secara berkala, karena ini terkait dengan kesiapan madrasah dalam hal pembelajaran tatap muka. Nah, perlu kami sampaikan bahwa nanti ketika itu sudah mengisi maupun mengupdate daftar periksa kesiapan madrasah dalam pembelajaran tatap muka, itu nanti segera akan muncul di situ menu utamanya paling tidak ada 4 ya. Nanti pertama siap verbal, artinya kalau sudah siap verbal itu memang madrasah sudah lengkap melakukan pengisian daftar periksa. Kemudian yang kedua menu verbal atau disetujui, itu artinya memang sudah ada persetujuan dari Kemenak Kabupaten untuk yang MTS maupun MI dan RA, dan verbal disetujui dari bidang Dikmat Kanwil untuk yang MA. Jadi nanti pembelajaran tatap muka itu persetujuannya itu nanti dari Kemenak baik Bantul Kabupaten ya, maupun dari provinsi itu memang melalui aplikasi EMIS itu di isian dan update daftar periksa kesiapan madrasah. Artinya ketika Bapak Ibu Kepala Madrasah ataupun madrasah tertentu itu tidak mengisi atau mengupdate daftar periksa kesiapan madrasah, itu nanti tidak akan dapat mendapatkan persetujuan untuk pembelajaran tatap muka. Ini penting, sehingga monggo ini segera ditindaklanjuti dan selalu diupdate secara berkala. Ketika pada saatnya nanti kemudian sudah ada persetujuan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, itu nanti memang dari situ nanti tinggal lihat saja sudah disetujui atau belumnya. Kemudian yang menu berikutnya ini verbal tidak disetujui. Artinya nanti di aplikasi itu pun nanti ya karena suatu hal mungkin belum terpenuhi, verbalnya itu juga sangat mungkin kesimpulannya belum disetujui begitu nih. Dan yang keempat menunya adalah belum lengkap. Nah, kalau belum lengkap ini memang ya madrasah harus segera melengkapi ya melalui pengisian daftar periksa di aplikasi EMIS itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir kami sampaikan
baru saja kita mendapatkan surat terkait dengan verbal data nominatif siswa madrasah penerima manfaat PIP tahun anggaran 2020. Nah, monggo ini juga segera bisa diverifikasi, validasi pada madrasah-madrasah secara keseluruhan agar nanti bisa lancar proses ini, kemudian bisa disampaikan hak-hak untuk anak-anak kita ini terkait dengan program PIP dari pemerintah pusat. Ya, sehingga ini pun juga sudah dibatasi nanti untuk kegiatan verbal dari madrasah ini paling lambat di pertengahan Agustus ini selesai. Dan monggo nanti ketika ada permasalahan-permasalahan bisa komunikasi dengan teman-teman kami di seksi Dikmat yang secara teknis menangani hal-hal tersebut. Saya kira ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan kesempatan ini, dan waktu kami kembalikan kepada Mas Isman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jauhar Mukhlis Salistian OSAG yang telah memaparkan berbagai hal penjelasan terkait edaran-edaran yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mohonkan waktu kepada Bapak Abdul Rahman untuk mewakili pengawas memberikan penjelasan terkait berbagai informasi. Pada Bapak Abdul Rahman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Kakan Kemenak, Bapak Kasubag, Bapak Kasih, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Kesempatan kali ini ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, kita haturkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala madrasah yang telah selesai melaksanakan tugasnya pada tahun pelajaran 2019-2020. Apa yang sudah kita lakukan semoga dicatat oleh Allah sebagai amal jariah kita semuanya. Selanjutnya kita memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Ini ada beberapa catatan yang barangkali tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasubag, Bapak Kasih. Mari kita taati bersama. Bagi madrasah dari RA sampai MA, mohon untuk mentaati bahwasanya saat ini Kabupaten Bantul belum ada zona hijau, belum kita semuanya untuk tatap muka pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Kepala Madrasah supaya mentaati ini semuanya dalam hal pembelajaran di madrasah. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Guru mohon untuk tetap semangat untuk menjaga imun kita, tetap bergairah dalam melaksanakan tugas kita di sekolahnya masing-masing. Yang selanjutnya, untuk memenuhi pembelajaran anak, supaya kita tidak hanya untuk materi-materi yang ada di silabus kita selesaikan, namun lebih banyak kita untuk pertama adalah pembentukan karakter bagi anak, kemudian kompetensi kecakapan hidup, serta kita diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada anak untuk senantiasa ada kemandirian dari masing-masing anak didik kita. Yang selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru dan Kepala Madrasah untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dalam hal IT,
Ini mohon Bapak Ibu Kepala Madrasah dari tingkat RA sampai MA supaya memantau tingkat kompetensi Bapak Ibu gurunya. Bagi yang merasa belum mampu untuk belajar kepada teman-temannya, dan mohon untuk Bapak Ibu yang telah mampu dalam hal IT, ini mohon bisa memberikan sharing kepada teman-temannya yang lain, sehingga dalam hal daring tidak hanya menggunakan WA, tetapi banyak aplikasi yang bisa digunakan. Untuk yang terakhir, administrasi minimal yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru adalah ada 5 hal. Yang pertama, Bapak Ibu guru harus memiliki jadwal pelajaran, jadwal daring. Yang kedua, Bapak Ibu guru harus memiliki RPP. Ini karena dalam hal pembelajaran menjadi pedoman dan tujuan dari KBM Bapak Ibu guru. Yang ketiga, untuk menyiapkan daftar nilai sehingga tingkat kompetensi anak didik kita dapat terpantau. Yang keempat, menyiapkan daftar hadir walaupun pembelajaran daring, agar Bapak Ibu guru menyiapkan pada saat itu kehadiran anak didik kita, sehingga ada kejelasan keikutsertaan di dalam pembelajaran daring. Kemudian yang terakhir, kita mohonkan Bapak Ibu guru untuk membuat buku jurnal guru. Ini sangat penting karena kegiatan Bapak Ibu guru dapat tercatat, terpantau, dan bila mana ada pemeriksaan dapat dilihat di buku jurnal tersebut. Nanti formnya sangat sederhana, bisa nomor, hari, tanggal, kemudian jam, kegiatan, terus tempatnya di mana, terus dikasih keterangan. Nah, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir untuk khusus madrasah tingkat RAMI pada tahun 2020-2021, ini kita ketambahan pengawas yaitu Ibu Rini Astuti SPD MPD. Nanti pada selanjutnya kita akan perkenalan lebih jauh pada K2RA maupun K2MI. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Abdul Rahman yang telah memaparkan kepada kita semua terkait hal-hal tentang pembelajaran pada tahun pelajaran saat ini. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi dialog ini kami menunggu respon dari chatting Bapak Ibu sekalian, namun ternyata belum ada permasalahan yang disampaikan. Oleh karena itu mungkin untuk sesi dialog masih kami tunggu 1 sampai 2 menit. Barangkali ada yang akan menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, saya mendapat titipan dari Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menyampaikan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan berupa sekolah jurnal maupun penulisan PTK untuk diutamakan kepada Bapak Ibu guru PNS yang akan naik pangkat dari 4A ke 4B. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang saat ini akan menuju 4A dari 3D untuk mengikuti kegiatan PTK. Nah, untuk sekolah jurnal yang akan kami selenggarakan pada Jumat tanggal 24 Juli besok, insya Allah untuk kepesertaan sudah mencukupi, sehingga apabila
Bapak Ibu sekalian, besok akan menghendaki adanya kegiatan sekolah jurnal untuk melengkapi kekurangan dari publikasi ilmiah, dapat mendaftarkan kembali untuk sekolah jurnal gelombang kedua. Ya, insya Allah jurnalnya terbit pada bulan Januari 2021. Sedangkan untuk gelombang pertama ini, insya Allah jurnal terbit pada bulan Oktober 2020. Sehingga harapannya nanti Bapak Ibu yang sekarang 4A bisa melanjutkan karirnya lebih tinggi ke 4B. Demikian juga yang kesulitan dengan PTK, Bapak Ibu sekalian dapat melakukan kegiatan tingkat PTK. Dari chatting tidak ada permasalahan yang disampaikan, oleh karena itu sesi dialog kita lewatkan, dan terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan pagi ini dengan Zoom meeting. Marilah kita akhiri pembinaan Senin minggu ketiga pada bulan Juli 2020 ini dengan bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.